Baik, karena udah jam 7 lebih baik kita mulai aja. Yang pertama, terima kasih buat Kak Ganendra dari karena telah udah bisa TW-TW ya istilahnya, tambah wawasan untuk mahasiswa baru Universitas Indonesia 2024. Perkenalkan, saya Elsyadi Wijaya Markusuma selaku Ketua Kelompok 6 Safir. Eh, aku dari Prodi Fisika juga, dan sekarang kita nanti kita bakalan perkenalan satu-satu. Maksudnya setelah setiap kita akan menanyakan satu pertanyaan, dan setiap itu juga kita bakal perkenalan. Jadi terima kasih Kak Ganendra udah menyempatkan diri. Ya. Ya, terima kasih juga udah ngundang gue ya. Gue sih pengennya ya agak santai aja, nggak usah begitu formal-formal banget ya sebetulnya ya. Karena gue juga yakin kan di sini kan ngerjain tugas apa buat aspek fakultas kayak banyak sih. Tahu, seinget gue banyak, jadi seharusnya sekarang juga masih banyak mungkin ya. Jadi mungkin bisa dimulai dari perkenalan gue dulu ya. Ya. Ada formatnya mungkin yang kalian pengen tahu secara in general apa aja? Mungkin mungkin in general aja sih Kak, kayak nama sama asal, mungkin asal dan itu aja Oke, sih, nggak nggak apa-apa apa-apa. ya. Gue kasih inilah ya yang in general knowledge tentang gue aja. Jadi gue dari fisika, gue angkatan 2021. um, Kalau misalkan di fisika itu ada peminatan, gue itu peminatannya instrumentasi. Jadi gue urusannya sama jatuhnya mirip-mirip elektronika gitu sih, tapi juga bisa ngarah ke AI dan lain-lain, electrical engineering dan AI gitulah, kira-kira begitu. um, gue sendiri itu lagi ya, sebetulnya gue agak agak mau nanya sih, gue agak penasaran tuh kan pas gue di chat itu kan dibilangnya sebagai, sorry banget ya, sebagai mahasiswa berprestasi itu yang ngecap itu siapa? Nggak salah, atau ada kayak apa namanya keterangan yang mereka tulis di kontak personnya nama gue itu apa sih? Jadi kayak dikasih tabel gitu Kak, mahasiswa berprestasinya di data, terus Kak Ganendra kan ikut ISMA juga, jadi Oh iya iya. masuk ke data fakultas gitu. Oke oke, thank you. Ya jadi ini bukan, this might seem apa kayak apa ya, gue bukan bermaksud sama nggak tahu apa, cuma karena gue nggak begitu merasa berprestasi, jujur gue kayak gue bukan mahasiswa yang pinter-pinter banget, ada banyak banget kalau di fisika yang olimpiade lomba sana sini, gue bukan termasuk salah satunya. Jadi uh, apa namanya ya, mungkin berkat Tuhan ada di beda tempat yang lain bidang, bukan di keakademikan gitu ya, tapi ya itulah, iya gitu. Jadi kira-kira begitu, gue anak fisika angkatan 21. Habis itu ya mungkin kalau in general gue dapat ISMA kemarin gitu. Mungkin kalau dari kalian ada yang mau nanya-nanya juga tentang apa, gue dulu boleh, atau misalkan kalau mau langsung nanya tentang, kan mungkin ada semacam apa formatnya gitu ya, atau kalian kan nanti bakal nanya satu-satu, masing-masing bakal nanya ya. Iya Kak. Ya berarti nanti nggak apa, perkenalan selagi selagi kasih pertanyaan juga nggak masalah sih menurut gue, biar nggak apa berulang-ulang kali. Oke, mungkin gitu, silakan guys. Oke, karena waktu Google Meet hanya sejam ya, jadi kita mulai aja dari pertanyaan pertama, yaitu dari aku sendiri. Tadi kenalkan, aku Elsa dari jurusan Fisika 2024. Pertanyaan pertama itu, bagaimana perjuangan kakak menuju UI dan
perjuangan di UI-nya gitu. Oke. Ya bagus, buat start bagus sih. Jadi gue itu dulu ada salah satu kesalahan fatal yang mungkin dari kalian ada juga ya. Gue itu berharap sama SNMPTN. Kalau di kalian apa sebutannya, SNBP ya? Gue berharap sama itu waktu itu. Jadi kesalahan fatal gue berharap banget sama SNMPTN. Jadinya gue belajar buat SBM-nya gue minim banget. Itu kesalahan gue pas seleksi masuk UI. Sampai gue kayak, ya udahlah, kayaknya kalau nggak masuk UI juga nggak apa-apa, gue daftar yang lain juga. Gue daftar UGM, daftar Undip, mau daftar BINUS juga waktu itu. Pokoknya udah kepikiran lah jalur mandiri apa aja yang mau gue daftarin. Dan jujur gue pas SBM juga pas ujian kayak nggak yakin aja, nggak pede sama jawaban gue. Kan orang beda ya kalau udah latihan dengan tryout. Mungkin kalian ada yang intent atau semacamnya, gue lupa nama les-lesnya apa aja ya. Itu kan kalian dibiasain untuk tryout dan jawab pertanyaan yang banyak dengan waktu yang singkat gitu kan, udah jadi terbiasa begitu ya. Jadi sebetulnya SBM gue juga nilainya nggak tinggi-tinggi banget. Gue lupa berapa, tapi nggak tinggi, pokoknya gue malu waktu itu. Tapi gue dapet di fisika juga, dan perjuangan di fisika itu beda sih. Jadi kalau senior gue di fisika bilangnya gini, masuk fisika tuh gampang, lulusnya yang susah gitu. Tapi ya sejauh ini dijalanin sih untungnya bisa-bisa aja ya. Jadi perjuangan gue lebih ke apa ya, mungkin kebiasaan belajar gue, dimana dulu pas SMA kan materinya mungkin masih lebih gampang dan bisa dihandle dengan misalkan belajar sekali dengan sikat atau kayak review doang sekali, itu juga udah bisa gitu. Kalau misalkan di perkuliahan materi-materinya juga pasti jadi lebih kompleks. Mungkin di semester awal emang ada kayak materi-materi yang di SMA ada juga kayak biologi dasar, kimia dasar, fisika dasar gitu. Tapi tetap aja menurut gue itu tetap agak lebih kompleks dibandingin yang di SMA. Jadi struggle gue di situ waktu itu adalah gue kaget juga sama kayak cepet banget materinya berjalan. Satu minggu satu pertemuan satu topik gitu. Terus ya paling itu heads up sih buat kalian kalau misalkan ini satu pertemuan biasanya satu topik, jadi emang harus geraknya cepet. Terus mungkin sekalian tips juga, kalian harus punya teman yang dekat di matkul yang sama. Jadi misalkan kalian punya tugas, kalian seenggaknya bisa ngerjain bareng. Kalian biarpun bingung bareng, seenggaknya kalian cari tahu caranya gimana bareng gitu ya. Gak apa-apa banget. Dan itu bakal ngebantu banget, karena jujur gue kalau misalkan gak punya teman-teman dekat di setiap matkul, itu kayaknya gue gak bisa survive banget gitu loh. Gue mungkin masih bisa aman, tapi pasti nilai juga gue pas-pasan banget. Itu sih paling struggle gue. Thank you Elza pertanyaannya. Oh ya, terima kasih Kak atas jawabannya. Pertanyaan kedua ini sebenarnya dari teman kita, tapi lagi ke gereja, jadi saya yang nanyain juga. Yang kedua tuh, kan kita sebagai mahasiswa baru, dari pengalaman kakak apa sih yang harus dilakukan mahasiswa semester awal biar gak salah strategi, biar bisa jadi mapres gitu? Gue kan kalau misalkan kayak ya mungkin gue nggak bisa ngomong tentang mapres ya, karena mapres sendiri itu melalui tahap seleksi juga, dimana dia ada, gue kurang tahu ya, gue kurang ngikutin sih sebetulnya title mapres itu bagaimana. Tapi title mapres itu tuh title yang dikasih ke orang yang emang biasanya sih olimpiade terus kayak diajukan gitu. Gue agak kurang ngikutin juga, tapi dia basically title yang dikompetisikan gitu di kampus. Kalau misalkan dibilang in general berprestasi, balik lagi gue sendiri nggak menganggap diri gue yang berprestasi gitu. Kayak ya udah gue ngejalanin kuliah aja yang kebetulan bisa sedikit ada prestasinya dikit-dikit lah gitu. Tapi yang bakal gue kasih pesan ke kalian, mungkin kalian di SMA ada yang kurang aktif di organisasi, terus kuliah pengen organisasi. Saran gue pilih-pilih, jangan semuanya kalian ambil, karena nanti kalian kewalahan sendiri. Itu banyak juga cerita-ceritanya teman-teman gue atau dari yang secara umum lah ya, itu mereka kewalahan karena
organisasi rapat gitu, tapi waktu buat belajarnya nggak ada, bahkan kadang harus bolos kelas, misalkan cabut kelas gitu, itu bakal susah sih. Jadi menurut gua paling kalian biasain dulu sama kalian cari metode belajar dulu nih, apa yang cocok buat kalian untuk ngikutin matkul-matkul yang bakal kalian ambil nanti. Terus kalau udah mulai nyaman di situ, baru ada organisasi-organisasi kalian bisa pilih. Mungkin di semester 1 banget, kalau misalkan mau penasaran ikut organisasi, saran gue ya 1 aja nggak apa-apa lah gitu. Nah, selagi kalian adaptasi sama metode belajar kalian sama perkuliahan, nanti semester 2 mungkin kalian udah lebih nyaman sama perkuliahan kalian bisa nambah organisasi, tapi tetap saran gue jangan banyak-banyak sih. Paling di situ biar nggak kewalahan. Ya, gitu. Udah sih. Oke, terima kasih Kak. Jadi kalau kita organisasi harus pilih-pilih dan yang kebanyakan ya Kak. Iya, adaptasi dulu lah kira-kira. Oke, sekarang Firman boleh bersuara. Suara saya kedengeran nggak teman-teman Kak? Masuk. Aman suara saya? Aman. Oke. Kak, kenalin aku Firmansyah dari Prodi Geofisika. Aku mau nanya nih Kak, kakak punya tips nggak supaya bisa mendapatkan hasil IP yang memuaskan per semester? Terus jika kita memiliki minat lomba, bagaimana cara kita untuk meminta surat resmi persetujuan ke pihak kampusnya? Terima kasih Kak. Oke. Ini balik lagi, gue jawabnya sebisa gue aja ya. Kalau untuk kayak IP kalian gimana bisa dapet yang gila ya, itu yang jelas ya, ini kayak obvious answernya ya, tugas jangan ada yang bolong, ujian ikut dan lain-lain gitu kan ya. Kelas juga pasti nggak absensi kalian di atas 75% biar dibolehin ikut UTS dan UAS. Tapi lebih ke balik lagi ke metode belajar. Kalau masalah IP kan masalah di ujian bener apa enggak, di tugas bener apa enggak itu kan ya. Kalian metode belajar kalian gimana, kalian harus cari tahu mana yang tepat buat kalian. Disiplin juga belajar, karena kalau yang gue lihat dari teman-teman gue yang anak-anak olim itu, mereka bener-bener disiplin belajar, dan mereka itu somehow bisa tidur. Ada satu teman gue bisa tidur sebelum jam 10 malam. Untuk anak kuliahan itu kayak hal yang hampir nggak mungkin kayaknya kan, tapi dia anak olimpiade, dia mengatur waktu mereka dengan waktu dia dengan baik gitu loh. Jadi paling ya sarannya itu ngatur waktu sih. Jadi supaya kalian bisa belajar juga, dan dengan metode belajar yang tepat, kalian ngatur waktu, nggak kewalahan di organisasi atau di kegiatan luar gitu. Itu mudah-mudahan bisa IP-nya tinggi ya, mudah-mudahan. Kalau untuk mekanisme lomba sendiri, seperti yang tadi udah gue bilang, gue bukan anak yang lomba akademik. Gue, kalau misalkan kalian mau cari yang info-info akademik, mungkin bisa lebih ke mahasiswa-mahasiswa berprestasi yang di bidang olimpiade yang biasa bawa medali di OSN itu. Gue yakin sih kalian nanti pasti bakal ada di list kalian kan untuk yang di interview itu ya. Tapi kalau misalkan lomba kayak gitu sih, biasanya kan ada pelatihan juga ya. Jadi kalian menyatakan dulu ke mungkin dosen yang bertanggung jawab untuk melatih anak-anak olimpiade, anak-anak lomba, kalau kalian ada interest di lomba itu. Jadinya dosen itu udah tahu, oh ini ada interest nih, dapat pelatihan, terus nanti mungkin dari komunitas itu, komunitas yang ingin maju ke olimpiade atau lomba-lomba itu bakal dipilih lagi sama dosennya, seleksi internal. Baru nanti kedepannya seharusnya sih nggak ada problem untuk masalah surat persuratan itu ya ke yang kampus itu ya. Begitu sih kalau menurut gue. Mungkin untuk detailnya nanti kalau kalian interview yang TW-TW yang anak-anak olim bisa lebih ditanyain detailnya, karena gue sendiri nggak ada pengalaman, jadi kayak kurang tahu juga bagaimana gitu. Mungkin begitu, Firman.
Firman ya tadi namanya? Kalau salah. Iya kak, terima kasih ya Ya, kak. ya, terima kasih. Mungkin bisa next siapa? Terima kasih Kak. Yang nextnya Kai. Halo Kak, perkenalkan sebelumnya nama aku Sasi Hairani Aziza atau biasa dipanggil Kai. Aku dari Prodi Fisika 24. Jadi untuk pertanyaan aku mungkin agak berkaitan sama yang sebelum-sebelumnya tentang perkuliahan juga. Kakak tuh ada nggak sih rasa jenuh atau kayak rasa capek selama perkuliahan ini karena pasti kan sibuk banget terus tugas juga banyak. Jadi kayak ada nggak sih rasa jenuh itu? Oke. Thank you pertanyaannya Kai. Ini bakal jujur aja buat heads up ya. Gue nggak tahu kalau misalkan di jurusan lain kayak gimana, di prodi lain kayak gimana, tapi kalau gue tuh ada di fisika ada rasa jenuhnya dan pasti. Dan selain jenuh juga perasaan, aduh gue salah jurusan ya, itu ada jujur aja ya. Itu ada banget, terutama di semester 3-4 tuh, 3-4. Bisa 5 udah pasrah, udah kayak udahlah jalan aja gitu. Tapi di 3-4 tuh kenceng perasaan gue salah jurusan gak ya, karena gue pikir waktu itu gue doang, terus gue cerita ke teman-teman gue juga, ternyata ya lumayan lah yang berpikiran itu lumayan banyak, dan mereka berpikiran itu karena mungkin di pikiran mereka masih kalau misalkan gue salah jurusan, gue kayaknya mau nyoba ini lagi deh, SBMPTN lagi deh, atau sekarang SNBP ya, apa sih gue ya itulah yang jalur tes itu. Jadinya waktu itu perasaan jenuh itu gue hadapin dengan kenyataan bahwa gue udah ngambil keputusan, dan keputusan ini emang keputusan yang harus gue pertanggungjawabkan, terutama ke orang tua gue, karena yang biayain kan orang tua gue kalau gue ya. Jadinya gue juga ngerasa emang sulit dan jenuh, tapi balik lagi harus ada teman-teman yang bisa saling support sih. Karena kalau misalnya gak ada teman-teman waktu itu juga gue mungkin kayak aduh apa nyoba jurusan lain lagi ya gitu. Tapi ketika lo punya teman-teman yang bisa saling support, kalian bisa jalanin matkul yang bikin pusing itu dan bikin jenuh itu bareng-bareng, bisa kok, bisa dijalanin sampai tuntas kok, pasti gue yakin banget itu. Sama paling kalau in general, kalau kalian jenuh kayak stres mingguan lah, stres harian sehari-hari gitu, kalian bisa refreshing, itu kayak jawaban apa diplomatis gitu. Kalian bisa refreshing, cari waktu, tapi jangan refreshing kelamaan, jangan jadi males gitu. Refreshingnya bener-bener buat kayak riset mentalitas kalian buat seminggu ke depannya misalkan gitu, untuk tetap semangat jalanin kuliah, paling gitu sih. Oke, mungkin bisa next lagi kalau ini. Mungkin selanjutnya Tanisa. Halo, kedengaran nggak suaraku? Halo, masuk, kedengeran kok. Halo, mungkin Halo, ini jaringannya lagi ada katanya jelek Kak. Mungkin dilanjutin dulu. ya boleh. Tami. Oke, halo Kak. Perkenalin nama aku Tamimah. Aku dari jurusan Matematika.
pertanyaan aku kan tadi di awal kakak ada bahas tentang menyimbangkan waktu antara kegiatan akademik dan organisasi ya. Itu kalau kakak sendiri gimana tuh caranya? Kayak mungkin punya target belajar tiap harinya atau ada jadwal emang khusus sudah kakak pisahin untuk main gitu kak? Oke, pertanyaan bagus yang jawaban gue sebetulnya kayaknya tidak baiknya tidak dicontoh, gue jelaskan kenapa ya. Jadi gue sebetulnya organisasi nggak begitu banyak, gue cuma himpunan mahasiswa di tiap departemen kan ada. Itu paling kalau organisasi satu mungkin sarannya bisa kalian bisa itu karena itu lebih sifatnya emang long termnya satu tahun ini ya kepengurusan, tapi sibuk nggak sibuknya nggak selalu sibuk, ada masa-masa sibuknya tapi nggak selalu sibuk. Kalau misalkan ditanya apa tadi ya, kayak porsi belajar mana main mana, gue tuh bad habit gue adalah yaitu karena kayaknya dari SMA itu gue gak ada ngerasa problem dengan belajar, kayak gue sekali belajar juga masih. Mungkin kalian tahu stereotip yang kayak pas kecil dibilang ini anaknya pinter gitu, terus pas udah gede jadi work ethicnya jadi jelek gitu, kalian kalau tahu itu. Jadi itu gue anak yang kayak gitu sebetulnya. Jadi ketika kuliah emang makin susah tapi work ethic gue tidak membaik sebetulnya. Jadi makanya jangan dicontoh, mungkin kalian bisa lebih humble dengan pernyataan itu. Tapi gue mungkin lebih ke waktu ngerjain tugas aja sih, karena gue sendiri belajar, gue kayak udahlah gue udah belajar juga, tugas itu sebagai metode belajar I guess kayaknya atau lah, tapi gue waktu itu kayak gitu. Jadi paling bagi waktu untuk tugas, kalau tugas ada yang biasanya tuh deadline-nya kayak seminggu gitu sih in general. Kalau dosen ngasih kan minggu ini pertemuan misalkan, oke pertemuan minggu depan udah harus selesai, udah harus dikumpulin gitu kan, biasanya begitu. Ada juga yang kalau mungkin kalian dapatnya apes, dosen yang kayak kalau 4 SKS seminggu 2 kali pertemuan, misalkan Senin dan Rabu, Senin dan Kamis gitu. Seninnya dikasih tugas, Kamisnya harus dikumpulin, itu apesnya kalian, tapi ya mau nggak mau harus kalian kerjain. Kalau bisa banget misalkan yang kayak second case tadi yang 2 kali pertemuan seminggu, malam itu juga kerjain, atau enggak seenggak-enggaknya tuh malam berikutnya kalian kerjain, karena kan pasti ada tugas-tugas dari matkul lain juga. Kalau misalkan tugasnya deadline-nya masih minggu depan, ya kalau misalkan kalian mau weekend kosong, jangan kerjain pas weekend, kerjainnya ya malam kayak malam itu atau malam besoknya gitu. Tapi kalau misalkan kalian emang kayak gue, dan gue itu deadlineer gitu, suka ngerjain tugas deket-deket deadline, ya udah begadang sih. Itu masih doable begadang kalian ngerjain tugas, tapi ya stres aja gitu. Ya terserah kalian juga, bisa dipilih metode yang mana, mau metode yang deket-deket deadline apa metode yang kalian cepat selesai, cepat nyantai. Itu sih paling. Oke kak, thanks for the answer. Thank you. Selanjutnya boleh Tanisa. Halo, Halo. jelas nggak suaraku? Jelas. Sebelumnya mohon maaf ya kak, jaringannya lagi jelek di sini. Nggak apa-apa. Perkenalkan, nama aku Tanisa Putri Wahyuni, biasa dipanggil Tanisa. Aku dari Biologi 24. Di sini aku mau nanya, kira-kira ada nggak sih kak dosen yang menurut kakak tuh bisa ngebantu kakak dalam mengerjakan dalam mendapatkan prestasi kakak ini loh? Ada nggak sih kak kira-kira menurut kakak? Jujur kalau misalkan, thank you dulu pertanyaannya. Kalau dosen in general, gue nggak deket sama dosen sejujurnya. Gue cuma yang gue deket sekarang itu tuh sama dosen pembimbing gue buat tugas akhir, sama ya kayak beberapa dosen yang gue anggap baik, itu yang di fisika yang gue kenal. Karena kalau waktu gue kan semester awalnya kan online, jadi gue cuma kayak teman-teman gue ngambil dosen siapa ya buat matkul awal ini, terus kayak ya udah barengin. Gue kayak jujur
agak kurang peduli sama siapa dosennya, itu mungkin buruk untuk dalam konteks tata krama. Tapi ya gue nggak bisa apa namanya memasang wajah kepada nama kalau gue belum pernah ketemu orangnya langsung gitu. Jadinya kayak ya udah, untuk dosen kalau nama gue nggak bisa kasih nama mungkin ya. Kalau deket ya itu tadi dosen pembimbing gue. Tapi dalam konteks prestasi gue kalau kayak kepilih ISMA gitu, sejujurnya dosen-dosen itu pada nggak suka sama program MBKM. Gue sih ngerti-ngerti aja ya kenapa ya, karena emang apa namanya agak mungkin bisa dibilang nggak tepat sasaran. Misal gue kasih satu contoh aja deh biar nggak lama ya. Kayak misalkan kalau magang kan on paper kayaknya bagus ya, tapi kadang perusahaan-perusahaan itu nggak sesuai sama silabus yang udah dikasih, nggak sesuai sama parameter-parameter yang udah dikasih. Jadi ada senior gue waktu itu magang, tapi dia magangnya di perusahaan electric vehicle, tapi dia kayak cuma disuruh order spare part doang, kan kagak nyambung ya. Nah dosen tuh pada nggak suka sama kayak gitu. Jadi gue daftar ISMA juga waktu itu, bahkan gue lupa ngabarin dosen pembimbing akademik gue. Terus setelah keterima gue baru lapor kayak sebulan setelahnya ya. Untungnya sih dosen pembimbing akademik gue dekan, jadi dia dapat laporannya dari data gitu, jadi nggak perlu gue ngomong. Tapi in general dosen nggak suka sama MBKM, jadi ya mereka nggak ada yang support juga sebetulnya. Kayak ayo bisa Janen daftar gini, kamu nggak daftar ini nggak ada, itu mereka nggak support sama MBKM sebetulnya. Tapi emang untungnya ibaratnya gue udah dapat apa namanya ilmu-ilmu atau kayak semacam, gue dulu les gitu dilasin sama orang tua gue untuk bahasa Inggris, let's say lah ya kan. Kalau di semua kan mereka bisa ngeliatnya bahasa Inggris, jadi udah ada keuntungan dari privilege di situ sih sebetulnya. Mungkin kalau misalkan kalian mau berprestasi dalam bidang lain, bidang penelitian, bisa banget kalian dekat sama dosen. Itu pasti mereka bakal nge-push bidang penelitian, berprestasi di bidang akademik. Untuk kompetisi-kompetisi kalian deketin dosen, pasti mereka support. Juga ada dosen-dosen sekarang tuh kayaknya udah lumayan makin banyak program-program kayak ke laboratorium di luar gitu. Temen gue di fisika itu banyak banget yang ke Taiwan, ke Korea. Mereka tuh dapat program namanya post-tech gitu. Itu mereka bisa kerja di laboratorium, di lab-lab di Korea, lab-lab di Taiwan. Itu bisa dikonversi juga, dan itu dosen semuanya support, dosen mostly support, karena emang itu real work dari anak fisika ada di lab-lab gitu. Jadi balik lagi sih, kalau misalkan konteks prestasinya kalian mau disupport sama dosen, pilih sama bidang-bidang yang dosen-dosen pada suka dan pada emang support gitu sih. Udah, Oke Kak, terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama. Oke, boleh lanjut ya selanjutnya. Ardian. Oke, halo Kak. Halo. Kenalin, aku Ardian dari program studi Geologi 2024 Fakultas FMIPA. Aku mau nanya Kak, sebenarnya bagaimana cara Kakak membuat skala prioritas dalam dunia perkuliahan agar Kakak dapat maksimal dalam prestasi dan akademik? Sebenarnya jawabannya tadi samar-samar udah kejawab sih Kak, cuman aku pengen jawabannya yang lebih tersimpul lagi mengenai skala prioritas. Oke, thank you pertanyaannya. Jadi kalau misalkan gue bikinnya tuh nggak yang kompleks banget ya. Gue nggak begitu suka metode-metode kompleks, kayak misalkan teman-teman gue pada pakai Notion lah atau apa gitu, yang software FF yang buat scheduling atau apa gitu. Gue males banget pakai begituan. Jadinya gue cuma pakai sticky notes doang di laptop. Di desktop gue cuma pakai sticky notes, to do list. Misalkan dari yang paling dekat, misalkan gue lagi hari Sabtu nih, tugas
matkul A deadline-nya Senin tanggal segini. Oh berarti gue yang lihat dari yang paling dekat dulu nih. Oh ini deadline-nya paling dekat, ya udah gue kerjain dulu. Ini deadline next-nya nih. Ya udah gue istirahat dulu. Terus baru lanjut yang tugas yang deadline-nya ada di berikut ya gitu. Jadi sesimpel itu sih sebenarnya bisa-bisa aja gue bisa keep up sih so far untuk scheduling skala prioritas. Mungkin kalau saran juga kalian bisa, kan kadang tugas ada yang pengerjaannya kayak simple sederhana doang, gampang lah ya istilahnya. Tapi ada yang ngerjainnya banyak, misalkan kalau disuruh bikin paper atau disuruh praktikum lah, kan perlu nulis lapraknya juga ya. Itu mungkin kalian bisa pertimbangin juga supaya kalian bisa nyicil. Jangan juga itu kalian kerjainnya H-1 gitu, saran gue sih begitu. Jadi lebih ke scheduling sama bobot tugas kalian itu kalau untuk tugas atau skala prioritas. Kalau misalkan kalian ikut organisasi ya pastiin pas misalkan udah rapat, udah dapat pembagian job desk-nya, kalian udah dikasih tahu harus ngapain, ya udah itu kalian kerjain, tapi jangan lupa tugas-tugasnya duluan yang penting. Kalau misalkan kalian kerjain tuh, misalkan bisa juga gini, kalian kerjain tugas, bosen capek gue, ya udah kalian refreshingnya ngerjain tugas organisasi gitu buat proker misalkan. Terus setelah udah selesai baru balik lagi tugas, itu bisa juga, karena itu menurut gue ngejalanin kewajiban proker atau ya tugas organisasi bisa jadi bagian refreshing kalian, karena kan kalian nggak mikir yang misalkan matematis banget atau yang ilmu banget, ilmu eksak banget gitu. Jadi itu refreshing juga bisa sih. Paling begitu sih skala prioritas ya. Mudah-mudahan menjawab. Thank you. Makasih Kak atas jawabannya Kak. Sip, thank you. Bisa next mungkin. Nextnya Ankula. Oke, hai Kak. Halo. Perkenalkan aku Ankula dari Geografi 24. Ini aku mau tanya, kakak pernah nggak sih mengalami kegagalan selama perkuliahan atau merasa gagal, dan gimana cara mengatasi kegagalan itu atau kayak ngerubah suatu hal biar nggak keulang kegagalannya? Udah sih itu aja Kak. Oke, thank you pertanyaannya. Ini gue bakal jujur di sini. Gue tuh dulu pernah nangis ke nyokap gue gara-gara gue nggak sanggup. Jadi itu lagi minggu-minggu stresnya banget. Ada tugas laprak-laprak lah. Habis itu kalau nggak salah pas itu kebetulan di fisika lapraknya praktikumnya lagi 2. Tapi setahu gue kayak kalau di kimia atau di biologi itu bisa lebih. sorry banget buat yang kalian ya. Tapi banyak banget pokoknya yang bikin gue kewalahan. Gue ngerasa gagal juga ada karena gue masuk fisika tuh dulu gara-gara gue pikir gue bisa jadi ya kalau ilmuwan mungkin kejauhan ya, cuma lebih ke orang yang jago fisika lah gitu. Gue pikir gue bisa jadi orang yang bisa ngitung, orang yang bisa nurunin rumus secara gampang kayak dari titik A ke Z atau apa, tapi ternyata enggak. Jadi di situ kan ada kesenjangan antara ekspektasi sama realita. Di situ adanya kekecewaan pasti orang kan dari situ ya, dari jauhnya realita dari ekspektasi kita. Ya gue pada saat itu harus bisa berpikir, mindset gue harus gue ganti. Gue nggak bisa kayak berusaha ngejar lagi, gue mau jadi fisikawan nuklir gitu, fisikawan partikel, nggak bisa, karena emang ternyata gue kayaknya nggak ditempatkan Tuhan di situ gitu. Gue harus cari di mana gue bisa berprestasi, di mana gue bisa mencapai potensi gue gitu. Jadi jangan terlalu rigid sama impian kalian. Kalian boleh ngejar impian kalian, tapi kalau misalkan impian yang kalian kejar, kalian usahakan itu nabrak,
boleh banget kalian kayak nge-push lagi sampai tembok itu bisa hancur. Tapi kalau misalkan kalian mau kayaknya nggak bisa nih, kalian mau pindah dalam artian kayak gue harus nyari bidang apa yang gue bisa berprestasi, itu boleh banget juga, karena gue sebenarnya kayak gitu. Gue waktu itu memutuskan kayaknya gue gak akademik banget ternyata. Ya udah, gue banyak ikut lomba musik waktu itu. Jadi di FMIPA nanti tuh ada pekan seni 3, itu di bagian dari MIPA gelar karya, nanti kalian ngalamin juga. Itu di tahun pertama gue ikut, gue bantu menangin vokal grup juara 1 fisika, nulis lagu juara 1 juga. Habis itu di tahun berikutnya, gue lupa apa ya, kalau nggak salah ada satu lagi tapi gue lupa. Tapi yang jelas vokal grup sama penulisan lagu itu di tahun 2022 kalau nggak salah, di pekan seni 3 itu fisika dapat juara 1, gue ngebantu di situ. Jadinya prestasi nggak harus di bidang akademik, kalian bisa banget nemuin bidang-bidang kalian di fisika selain yang akademik. Itu sih paling itu. Kayak kalau kalian ngerasa gagal, normal. Kalau misalkan mau ngecurahin emosi kalian, mau nangis, boleh banget, gak ada yang ngelarang kok. Tapi kalian harus bangkit lagi lah, cari dimana kalian cocok gitu, dimana kalian where you belong lah gitu istilahnya ya gitu paling saran dari gue. Terima kasih Kak, sudah berbagi cerita, sangat membantu. Thank you. Oke, langsung aja Musab. Ya, halo Kak. Aku Musab dari Geografi 24. Aku pengen nanya nih, sebenarnya lebih ke penasaran sih. Emang iya ya, kalau di perkuliahan ini tuh dosen itu sangat berpengaruh ke nilai gitu. Jadi sampai ada yang sedengaran saya ya, sekeras apapun kita udah berusaha gitu, kalau misalnya nggak cocok sama dosen ya, tetap bisa dapat nilai yang kecil gitu. Apa emang kayak gitu tuh benar gitu Kak di perkuliahan? Ada ya, thank you pertanyaannya. Ada validnya, ada kurang tepatnya sih menurut gue ya. Validnya adalah ada dosen yang dimana kalian melakukan bare minimum itu kalian bisa dapat B atau A. Bare minimum ya, ngumpulin tugas, ikut UTS, ikut UAS, kalian ngelakuin bare minimum itu bisa dapat A, itu ada. Ya kalau misalkan ngelakuin bare minimum masih dapat B, menurut gue masih ya baiklah gitu. Tapi ada dosen-dosen yang sebetulnya dibilang buruk juga enggak, karena mereka technically objektif ya. Mereka technically ngenilai dengan ya sebenarnya gitu. Tapi itu jadi yang bikin susah di situ gitu, karena mereka strict dengan penilaian mereka. Selain dosen juga ada asdos. Asdos juga ada yang ngenilainya itu lebih lenient lah, lebih lebih longgar, lebih nyantai. Kayak kalian misalkan diminta penjelasannya kurang tepat tapi udah mendekati, dikasih nilainya berapa, itu bisa. Ada yang asdos yang kayak ini nggak gini, coret gitu. Itu kalau asdos mungkin kalau awal-awal biasanya pada baik-baik sih, biasanya jarang dengan problem kayak gitu. Tapi yang strict itu kalau gue waktu itu lebih ke aslab ya. Aslab kan senior kita ya, aslab ya. Mereka penilaiannya ada yang strict banget, kayak kalau analisisnya salah, kurang tepat, dicoret langsung salah berapa gitu. Balik lagi ke dosen, menurut gue kalau dosen berpengaruh ke nilai, iya, kayak yang tadi udah gue bilang, bare minimum bisa dapet A. Tapi kalau dibilang seberapa keras pun kita berusaha, nilainya tetap kecil, menurut gue enggak. Karena sejauh yang gue dengar tuh lebih ke karena penilaian mereka objektif. Kalau misalnya kalian berusaha sekeras mungkin dan dapat jawabannya benar sih, kayaknya no problem, harusnya kalian bisa dapat nilai yang bagus juga gitu. Tapi kalau misalkan agak kurang tepat gimana gitu, ya itu bisa jadi dosennya penilaiannya strict. Begitu sih paling menurut gue. Thank you. Ya, makasih banyak Kak. Berarti semuanya tuh balik ke diri sendiri lagi ya Kak sebenarnya. Penilaiannya gitu dari usaha kita juga ya. Iya. Kalau misalkan usaha kita udah oke,
terus udah bisa bener kan, mau dosennya baik, mau dosennya strict kan tetap nilainya bagus gitu. Yang jujur gue nggak kayak gitu, gue orangnya bukan yang pinter kan, jadi gue mengandalkan dosen sebetulnya. Iya begitu deh. Ya, makasih banyak Kak. Ya, mungkin bisa next lagi. Nextnya Radia. Oke, perkenalkan Kak, namaku Muhammad Radia Mulyana, biasa dipanggil Radia, dari program studi statistika. Nah, ini dari pertanyaan dari keresahanku sendiri Kak, kan aku masuk dari Mandiri PPKB ya, bisa dibilang kan PPKB itu jalur hoki ya, tinggal rapot sama esai. Nah, aku mau tanya nih, gimana sih orang-orang PPKB dari prodi kakak, kira-kira mereka tuh bisa keep up nggak sih sama materi-materi gitu sih Kak? Makasih. Oke, pertanyaannya. Jadi menurut gue apapun jalur kalian di awal, ujung-ujungnya nggak begitu berpengaruh sih ya. Maksud gue gini, faktanya adalah kalian udah keterima kan, dan udah split lagi. Faktanya kalian udah keterima. Gunakanlah opportunity itu untuk ya berusaha sebaik mungkin. Kalau misalkan dibilang bisa keep up atau enggak, yang dari SBMPTN juga belum tentu bisa keep up, yang dari SNBP juga mungkin mereka dapat hoki juga gitu. Tapi lebih ke gimana kalian ngehandle situasi aja, gimana kalian memanfaatkan opportunity yang udah kalian dapat. Jujur gue aja udah lupa teman-teman gue yang jalurnya PPKB ya, apa gue lupa. PPKB Kak? Iya, gue lupa teman-teman gue yang PPKB itu siapa aja. Karena kita udah berbaur banget, jadinya jalur apapun kalian di awal itu nggak akan mempengaruhi sih menurut gue, nggak akan relevan malah di akhir-akhirnya. Itu sih. Oke, baik Kak, terima kasih. Siap. Oke, terima kasih Radia dan Kak Ganendra. Sekarang tadi kan pertanyaannya tentang seputar perkuliahan terus ya. Sekarang mungkin ada beberapa teman-teman kita yang nanyain tentang ISMA, dan selanjutnya Javier. Oke, halo Kak. Perkenalkan, Halo. aku Javier Ivano Danesora dari Prodi Biologi. Nah, jadi mulai dari aku itu pertanyaannya udah mulai tentang ISMA ya. Tadi kan aku juga sempat lihat-lihat di Instagram ISMA ya, itu kayak semacam kayak spend waktu di luar negeri, di universitas luar negeri selama 1 semester ya kan ya. Kayak itu juga jujur membuat saya agak tertarik sih ya. Jadi aku pengen nanya Kak, itu kakak apa yang membuat kakak tertarik atau enggak, apa motivasi kakak untuk ikut ISMA gitu Kak? Oke, thank you pertanyaannya. Jadi gue awalnya nggak tertarik jujur, gara-gara itu bakal ngenunda kelulusan gue. Karena apa? Kalau di angkatan gue itu udah masuk apa ya? Pokoknya kurikulumnya beda deh. Jadi beda sama 1 tahun di atas gue. Jadinya gue nggak bisa ngambil seminar proposal, itu kayak bab 1-3-nya skripsi barengan sama sidangnya. Jadi sistem tugas akhir itu kan seminar proposal dulu, itu bab 1-3 kita ajukan lah udah oke atau belum ibaratnya gitu ya. Kalau udah di-okein baru kita lanjut ke sidang. Kalau di angkatan 2020 masih bisa ngambil sidang sama si seminar proposal itu di semester yang sama, tapi angkatan gue nggak. Jadi gue awalnya nggak tertarik, tapi gue waktu itu disuruh nyokap gue bilang daftar aja. Gue bilang ya udahlah gitu, daftar gitu. Gue waktu itu gue daftar itu ekspektasi gue gagal, ekspektasi gue nggak keterima, karena gue juga nggak ada masalah kalau nggak keterima. Itu pada saat itu juga ISMA tuh bukan mimpi gue, bukan impian gue untuk kayak mau ke luar negeri untuk belajar ini, karena gue yakin suatu saat gue bakal cari opportunity itu juga, mau dari S2, mau dari kerja atau apapun itu, pasti gue bakal overseas lah gitu, ibaratnya pengennya kayak gitu. Tapi ya itu, kalau dibilang motivasi nggak begitu ini sih, gue sebenarnya nggak begitu tertarik. Tapi karena juga gue dapat dan ya gue nge-spend time 1 semester di sana, nanti ya bersyukur juga gitu, bukannya kayak menolak gitu, enggak juga sih gitu. Jadinya ya gue bersyukur karena juga gue
datang dari keluarga yang sebetulnya biasa-biasa aja, menengah ke bawah nggak juga, tapi obviously nggak kaya gitu. Gue nggak ada kepikiran bisa keluar negeri di umur 20-an awal. Gue belum punya paspor sebelum daftar ISMA, jadinya ya bersyukur aja gitu. Itu sih paling. Yang jelas ketika udah daftar dan udah dapet, opportunity itu harus digunakan dengan baik-baik gitu. Kesempatan nggak datang 2 kali, dan bahkan kesempatan itu mungkin nggak datang, kesempatan itu harus dicari gitu. Ya, kalau misalnya mau daftar boleh aja sih kalian, maksudnya gue sih menurut gue oke aja buat daftar ISMA ya. Apa yang harus dipersiapin mungkin in general, kalau misalkan bahasa Inggris masih kurang, bisa banget di improve, karena nilai bahasa Inggris juga cukup berpengaruh di pendaftaran ISMA gitu sih. Mungkin itu. Tadi ada yang nggak jawab nggak sih, atau udah oke? Takutnya gue kelewatan. Udah Kak, terima Yeah. kasih Kak, terima kasih banyak. Mungkin sebenarnya saya masih ada banyak pertanyaan, tapi kan mau kasih pertanyaan buat yang lain juga. Jadi terima kasih Kak udah menjawab pertanyaan aku. Ya, thank you. Oke, selanjutnya Dimas. Boleh on mic. Nanti kalau misalkan si Google Meet-nya udah ketutup sendiri tapi belum selesai, masih boleh ya kalau masih mau lanjut, tinggal dibikin room baru maksudnya. Iya Kak. Oke. Dimas. Ada suaranya nggak nih Dimas? Kayaknya nggak masuk deh Dimas suaranya. Udah baru masuk. Mic-nya dideketin. Yaudah bisa. Perkenalkan Kak, nama saya Dimas Puger dari jurusan FMIPA, Prodi Geografi. Sebelumnya saya mau izin bertanya Kak. Tadi kan Kakak sempat bilang kurang tertarik buat ikut ISMA ya. Tapi setelah Kakak ikut ISMA ini kayak pengalaman yang paling berkesan buat dibawa lagi ke sini tuh setelah didapatkan dari luar tuh, yang bisa buat Kakak wah ini nggak sia-sia sih ngikut ISMA nih, dapat pengalaman kayak gini tuh apa ya Kak? Terima kasih Kak. Thank you pertanyaannya. Jadi untuk meluruskan, nggak apa-apa, gue belum berangkat ya. Jadinya gue angkatan ini. Jadi gue baru dalam persiapan ini. Ini gue masih persiapan. Gue berangkat nanti September awal. Tapi nanti gimana ya? Mungkin sedikit ininya. Dalam persiapan aja juga gue udah bisa ngebuka wawasan gue sih yang baru. Jadi gini, yang paling menarik menurut gue so far dari persiapan adalah gue bisa ketemu orang-orang dari univ-univ lain kan, dari mau yang swasta maupun negeri, dari temen, ada yang dari Samarinda, ada yang dari Makassar, ada yang dari Surabaya, Jogja, dari mana-mana lah. Dan gue udah ketemu sebagian dari mereka, dan itu kayak bisa ketemu orang-orang yang cocok unexpectedly. So far itu yang jadi berkesan buat gue. Tapi kalau misalkan mungkin untuk mengubah pertanyaan yang lu kasih jadi sedikit relevan ke gue kan kasih tahu apa yang bakal gue expect dengan gue kesana gitu. Yang jelas gue expect bakal belajar tentang culture mereka, karena gue pengen berangkat ke Italia nanti. Gue tuh daftar Italia gara-gara gue interested sama culinary culture mereka. Jujur nggak ada hubungannya sama pelajaran sama sekali, dan itu ISMA nggak apa-apa dengan itu, karena mereka lebih ke kayak culture advocate gitulah kira-kira. Dan gue juga cukup nyaman dengan mengekspresikan diri di bidang kesenian kan. Jadi salah satu cara yang pengen gue lakuin untuk bisa ngejalanin misi si ISMA ini dengan oke tuh ya itu salah satu dari kesenian.
Kalau dari pelajaran, gue belajar yang sesuai bidang gue, ada di machine learning and data mining itu yang bakal gue expect. Di situ gue bisa ngerti cara pengaplikasiannya lebih lanjut, karena gue udah ngambil matkul artificial intelligence di jurusan gue, tapi kayak gue perlu lebih tahu lagi, kira-kira gue baru tahu dasarnya gitu, gue baru bisa melakukan dasarnya. Jadi paling itu sih, kayak gue ada kombinasi, ekspektasi gue adalah gue ada pembelajaran di bidang saintek gue yang emang di bidang ilmu eksaknya, sama di bidang humanioranya juga di culture, karena kan di sini kayak yang mereka mau dari, yang ISMA mau dari kita kan culture exchange sebetulnya, yang salah satu yang intinya itu culture exchange gitu. Jadi ya paling itu sih. Terima kasih Kak atas jawabannya. Ya, thank you. Sorry belum bisa menjawab apa what it's like to be there karena emang gue belum berangkat. Oke, karena waktu meetnya bentar lagi habis, jadi mungkin lebih baik ganti link dulu ya biar nggak kepotong boleh. percakapannya. Siap. Jadi di end dulu ya teman-teman sama Kak Ganendra. Oke. Jadi aku kirim linknya. Oke, nanti aku langsung join. Oke, terima kasih. Halo, cek cek. Halo. Kita nunggu teman kita dulu ya. Oke, mungkin udah
yang lainnya sedang loading, jadi kita sambil lanjutin ngobrol aja. Selanjutnya dari Sahara, udah ada belum Sahara? Oh, udah. Sahara. Suaranya kedengeran nggak ya? Iya, kedengeran kok. Oke. Halo, sebelumnya perkenalkan aku Zahra Putri dari jurusan Biologi 2024. Sebelum mengucapkan untuk hari ini ya Kak. Lalu untuk Halo, sorry, agak putus-putus. ya, apakah Kak Ganendra punya tips and tricks untuk lolos ISMA? Oke, dapat. Oh, sekarang udah terdengar belum? Udah, tadi pertanyaannya nih ya, tips and tricks ya? Iya Kak. Halo? Oh ya, oke. Bentar, saya minum obat dulu, tiba-tiba ada reaksi alergi. Oke, tips and tricks buat ISMA. Paling yang satu harus bahasa Inggrisnya dulu ya. Jadi itu kayaknya bakal jadi hal yang undeniable, maksudnya dalam artian kalau misalkan udah jago, udah bisa nilainya dapat bagus bahasa Inggrisnya, itu bakal jadi ibaratnya one last factor buat mereka say no gitu. Jadinya bahasa Inggris satu harus dibagusin. Dua, kalian bikin esai kan, di sana ada esainya. Pas daftar disuruh bikin esai tentang tujuan kalian ISMA lah gitu kan. Itu make sure, kalau gue nggak tahu mereka maunya kayak gimana, tapi gue bikinnya itu ada hubungannya sama apa yang bisa gue dapat dan apa yang bisa gue bagikan lagi, di apa yang gue bisa dapat di sana dan gue bagikan di Indonesia, dan apa yang bisa gue bagikan di sana gitu. Misalkan gue waktu itu bilang kalau gue itu nyaman dengan with expressing myself gitu kan, in art forms gitu. Jadinya di situ gue bisa tulis untuk share culture Indonesia di sana. Gue bisa dengan misalkan ya nyanyi lagu-lagu Indonesia atau bawain traditionalitiesnya Indonesia ke sana. Terus apa yang bisa kita bagikan ketika kita habis belajar di sana? Gue kan tadi bilang tentang science sama yang humaniora kan, saintek sama humanioranya. Dimana yang saintek itu gue jelasin kalau misalnya gue belajar matkul ini nih, jadi kan di awal udah dipilih juga matkulnya, jadi universitas sama matkul dipilih. Itu 3 pilihan universitas, masing-masing universitas kalian bisa milih 4 matkul. Sorry, alergi. Jadi gue jelasin juga kenapa gue ngambil matkul-matkul itu. Misalkan gue ngambil tadi yang fundamentals of machine learning and data mining, sama gue ngambil yang ada industry 4.0 itu untuk sainteknya. Untuk yang culture gue ngambil introduction to medieval kayaknya. Jadi tuh kalian ibaratnya punya dalih di bidang sains nih, gue bisa loh dapetin ilmu bidang sains dan gue bisa gunakan ilmu ini di Indonesia. Tapi juga gue bisa memperluas wawasan gue di bidang humaniora mereka, culture mereka, dan gue bagikan juga di Indonesia. Itu jadi yang mereka mau itu ya tadi kesimpulannya mungkin itu yang secara singkatnya gampangnya, mereka mau tahu apa yang bisa kita bagikan di sana dan apa yang dengan cara apa kita mau membagikan apa yang kita dapat di sana di Indonesia. Itu sih. Udah paling
sama mungkin gue kurang ngerti tentang universitasnya ya. Jadi ada yang bilang pemilihannya itu kayak SNM gitu atau SBM, kayak kalian milih dari yang ranknya paling tinggi dulu. Tapi kalau gue waktu itu kan emang tujuannya Itali, jadi gue yang penting Itali gitu. Paling itu kalian bisa tahunya dari mana ya, kalian lihat dari tahun sebelumnya itu yang pendaftarnya banyak yang mana, yang kemungkinan masuknya lebih besar yang mana. Itu kayaknya ada datanya, soalnya gue lupa cara nyarinya gimana. Tapi kalian bisa tahu dari situ paling. Baik, terima kasih banyak ya Kak. Sama-sama. Baik, selanjutnya Bang Kelly. Halo Kak, sebelumnya perkenalin aku Kelly dari jurusan Aktuaria. Tadi kan kakak ada ngomong kalau Inggris itu hal yang paling penting ya, hal yang penting banget buat masuk ke ISMA gitu. Nah, pertanyaanku adalah kakak ada tips dan trik gitu gak supaya kita bisa dapat nilai IELTS dan TOEFL yang bagus? Dan kalau dari kakak sendiri, kakak itu ngeles khusus belajar IELTS dan TOEFL atau kakak belajar mandiri untuk mempersiapkan nilai itu? Oke, thank you pertanyaannya. Jadi untuk TOEFL dan IELTS harusnya sih ada kayak ini ya, buku-buku buat belajarnya atau kayak soal-soal di bank soal gitu untuk IELTS dan TOEFL gitu. Tapi kalau gue sendiri waktu kemarin ngambilnya tesnya yang Duolingo English Test di IT. Itu kalian bisa banget sekarang cari Duolingo English Test. Di situ ada praktisnya, jadi kalian bisa praktis di websitenya Duolingo English Test. Waktu itu gue sebelum ngambil tesnya, gue itu nyoba-nyoba terus. Sambil gue cari. Harusnya sih bisa gampang. Tuh, practice free. Kalian bisa cari aja Duolingo English Test. Ada practice free-nya, itu bisa berkali-kali. Mau kapan aja, mau kalian seharian penuh latihan juga bisa. Itu, gue waktu itu kayak gitu. Kayak lebih ke sebelum, kayak sehari sekali, sehari 2 kali sebelum kayak deadline-nya gitu, gue kayak coba dulu Duolingo English Test, practice-nya gue coba, dapat skornya berapa, karena langsung dapat skornya kan berapa. Ya kalau gue nggak tahu ya kalau di HP ada atau enggak ya, tapi kalau di gue pakai Duolingo English Test tuh dari website dari laptop. Tapi Aku itu pakai kan Duolingo. Iya, itu kepake sih. Itu kepake apalagi kalau misalnya buat belajar bahasa asli sananya. Ya, tapi kalau untuk tesnya sendiri Duolingo English Test itu aku pakai itu karena apa? Aku males cari-cari ininya kan, kayak di mana aja bisa IELTS atau TOEFL gitu-gitulah. Jadi kayak udah aku mau ngelakuinnya kayak at the comfort of my own home. Jadi yang gampang itu. Kalau TOEFL IELTS paling ya latihan-latihan sendiri. Kalau misalkan ditanya ada les atau mempersiapkan secara mandiri, yaitu gue mempersiapkannya secara mandiri. Tapi ya tadi kayak yang gue bilang, gue cukup beruntung untuk mendapatkan privilege di mana gue pernah les bahasa Inggris. Jadinya sebetulnya yang menjadikan gue mungkin agak susah untuk, bukan susah ya, mungkin yang mengurangi faktor gue bisa bahasa Inggris yang proper itu ya karena gue terekspos sama pop culture-nya dari Amerika juga. Jadinya kayak kan biasanya pop culture US banyak yang broken English juga kan. Jadinya itu yang jadi malah jadi faktor penghambat. Tapi ya itu, kalian make sure kalian membiasakan, ingat kalau misalkan mau tes tuh itu proper English gitu, jangan sampai pakai broken English. Ya gitu, kayak make sure kalian ingat itu. Tapi ya kalau misalkan emang dirasa perlu untuk les, boleh banget silakan les. Kalau misalkan pengen latihan soal-soal IELTS TOEFL gitu, boleh banget. Kalau di IT tadi Duolingo English Test bisa banget kalian practice for free di websitenya. Itu ngebantu sih. Gue yang English Test yang praktisnya itu ngebantu gue banget sebelum gue ngambil tesnya, jadi lebih pede juga kayak oke, gue bisa nih dapet skor yang lumayan oke gitu lah. Gitu paling, mudah-mudahan menjawab. Thank you Kak tipsnya. Oke, dari Kelly udah. Sekarang lanjutnya Chelsea. Hai Kak. Halo.
Perkenalkan, nama aku Chelsea Aurel dari jurusan kimia. Tadinya aku pengen nanya kayak perubahan kehidupan kakak setelah kakak mengikuti ISMA, cuman ternyata kan kakak berangkatnya masih belum ya, nanti September. Jadi maaf ya kalau misalkan aku agak keluar dari ISMA. Jadinya aku pengen lebih nanya tentang lingkup pertemanan, karena aku banyak dengar kalau misalkan pertemanan di kuliah itu banyak yang toksik dan yang kayak begitu itulah ya, kayak serem gitu kalau dari orang-orang. Nah, aku pengen dengar sendiri dari kakak lingkup kuliah pertemanan di kuliah itu kayak gimana ya kak? Terima kasih. Oke, thank you. Ya balik lagi sebenarnya nggak masalah kan mau nanya apa aja, mau tentang ISMA, mau tentang sehari-hari, tentang apa gitu ya. Kalau gue tahu bakal gue usahakan jawab dengan baik. Pertemanan ya, gue tuh orangnya kan males ribet ya, jadi dibilang toxic kayaknya ada-ada aja yang toxic, tapi gue nggak pernah menempatkan diri gue di tempat itu, karena ketika gue rasa ada orang yang tendensinya toxic, biasanya gue automatically kayak ngejauh. Ini mungkin gue sedikit cerita lucu sih, menurut gue lucu banget. Jadi gue ada temen, dan temen gue ini itu partner praktikum gue. Nggak usah sebut nama atau apa juga, kalian nggak akan tahu sih, tapi temen gue ini partner praktikum gue. Nah, sebelum praktikum itu kadang kita kayak bandingin dulu untuk ya ngebahas analisisnya, lu kayak gimana, punya gue kayak gimana gitu. Sebenarnya bukan untuk kayak nyamain, karena kan udah nge-brand juga ya, nggak mungkin diganti, tapi sekalian belajar bareng untuk pretest. Jadi for konteks, sebelum praktikum ada yang dinamakan dengan gue lupa deh, pokoknya semacam laporan pendahuluan. Iya, laporan pendahuluan itu. Nah, laporan pendahuluan ini bakal dikumpulin sebelum praktikum kalian menjalankan kan, sebelum kalian kayak ngotak-atik apapun itu. Nah, sebelum kalian jalanin praktikumnya, kalian ngumpulin laporan pendahuluan itu, biasanya ditanyain pertanyaan-pertanyaan soal-soal di tes pendahuluan. Nah, tes pendahuluan ini gue bisa belajar dulu. Intinya suatu hari gue ngechat dia, intinya kayak lu di mana gitu ya, karena gue pengen ngebahas itu. Terus tiba-tiba cowoknya ngechat gue, kalem aja, dia sama gue lagi OTW, dia udah punya cowok gitu. Emang gue peduli anjing? Jujur aja gue gak peduli anjing. sorry kasar ya. tapi gue gak peduli. I don't give a fuck. gue gak mau juga kali cewek lo gitu. Jadinya awalnya dulu sebelum itu tuh kayak ya gue masih cowoknya juga temenan, kayak biasa-biasa aja gitu, kayak nggak deket-deket amat tapi juga nggak jauh gitu. Tapi sekarang karena kejadian itu gue kayak anjing lah, males gue. Ya udah, kayak formalitas aja, gue kenal lo kenal gue gitu, nggak usah lah kalau misalkan lu ngajak main, bodo amat, gue nggak mau gitu. Jadi toxic bisa-bisa aja ada gitu, tapi kalau misalkan kalian tidak membiarkan itu terjadi ke kalian, ya aman-aman aja menurut gue sih. Gue orangnya nggak suka drama, soalnya bahkan kalau misalkan di jurusan gue ada drama, ada rumor-rumor, ada berita-berita apa, gue nggak peduli biasanya. Kayak kalau misalkan gue nggak denger, gue nggak akan cari tahu. Kalau misalkan gue tahu, artinya orang lagi ngomongin itu tapi nggak ngomongnya sama gue gitu. Kayak gue bukan nguping ya, kayak nggak sengaja denger aja. Atau ada yang kalau misalkan teman gue emang mau cerita, ya mungkin itu kayak mereka cerita ke gue dan gue tahu, tapi setelah itu nggak akan ada satu kata keluar dari mulut gue nggak peduli gitu. Jadi toxic bisa aja ada ya, drama pasti ada, berita rumor-rumor pasti ada. Kalau kalian memilih untuk hidup tenang, lebih baik tidak usah diperhatikan, lebih baik dijauhkan gitu. Kalau misalkan sama orangnya, misalkan orangnya ya itu tadi toxic atau ribet, orangnya toxic atau ribet, tapi kalian masih ada hubungan profesional di situ, ya nggak masalah. Kayak ya udah, kalian kontak cuma berdasarkan ini, berdasarkan emang keperluan aja gitu. Ya udah, keperluan aja, laporan organisasi kah atau apa. Oke, itu saran gue, jauhkanlah diri kalian dari drama dan toksik. Ya paling gitu sih jawaban gue. Oke, thanks kak.
Iya, sama-sama. Oke, makasih Chelsea dan Kak Ganindra juga. Selanjutnya Tati. Halo Kak, nama aku Tatiana Nabila, bisa dipanggil Tatiana dari jurusan kimia. Ini masih tentang yang Gisma ini ya. Kan berarti meninggalkan kuliah di UI untuk sesaat kan? Nah, nilai yang kita dapat nanti di luar negeri ini ikut itu dihitung nggak nanti buat nilai yang di UI ini? Oke. Pertanyaan bagus. Gue juga waktu itu bertanya-tanya kayak gitu soalnya. Jadi jawaban pendeknya, jawaban singkatnya iya. Jawaban panjangnya seharusnya. Kenapa begitu? Karena senior gue dapat, kan kalau misalkan program MBKM itu yang dikonversi SKS bukan nilai, setahu gue. Jadi SKS yang dihitung itu berdasarkan basically seberapa banyak, nggak apa-apa kok Chelsea, udah aman aja. SKS itu dihitung berdasarkan kayak jumlah kerjanya atau jumlah pembelajaran yang dilakukan gitu. Nah, kalau misalkan sesuai, biasanya dosen-dosen mau untuk konversi SKS, let's say 14 SKS. Idealnya, di dunia yang ideal 20 SKS. Karena itu kalian udah 1 semester dan ngambil yang maksimal misalkan gitu. Tapi ketika ke urusan konversi SKS itu di situ jadi ribet. Ada dosen yang nggak mau, ada yang nggak mau kayak enggak, itu kan kagak ada hubungannya sama jurusan kita gitu, nggak dapet dong SKS gitu. Tapi kalau di UI itu agak bingung nih, karena kalau di kampus lain biasanya kayak gitu. Makanya teman-teman gue yang di ITB, di misalkan Unbrau, di ITS, itu mereka ngambil yang sesuai sama bidang mereka supaya dikonversinya itu bisa diterima sama kampus gitu. Jadi senior gue dapat 14 kemarin, seniornya dia ada yang dapat 4 doang, ada yang juga gak dapat apa-apa gara-gara dia malas ngurusnya. Jadi kayak lebih ke situ aja sih, karena ngurusnya belum tentu bisa dapat maksimal SKS. Itu sih paling. Oke, terima kasih Kak. Iya, thank you. Oke, selanjutnya Daniel. Oke, sebelum itu kedengaran kan Mbak suara? Aman. Oke, perkenalkan nama aku Daniel, aku dari jurusan matematika. Nah, yang aku mau tanya ini, kan kakak kan masuknya nanti ke Universitas Ofisa kan? Nah, kenapa dari semua universitas di luar negeri itu, kenapa kamu pilih Universitas Ofisa? Oke. Jadi tadi seperti thank you pertanyaannya. Seperti yang gue udah bilang tadi, gue itu pengennya ke Italia sebetulnya. Jadi kayak ya udah gue milihnya Italia aja. 3 universitas yang gue pilih itu Pisa, Padua, sama Sapienza. Gue lupa urutannya, tapi Sapienza itu di Roma, Pisa itu ya di Pisa di Tuscany, sama Padua. Gue lupa Padua di mana lagi provinsinya, tapi pokoknya ada deh. Nah, idealnya buat Saintek itu di Padua sama di Siena sebetulnya. Kenapa gue nggak daftar Siena? Karena di Siena itu terimanya IELTS atau TOEFL. Gue ikutnya Duolingo English Test. Jadi kalian harus perhatikan itu juga, universitas apa yang sebenarnya yang ngambil Duolingo English Test sudah banyak, tapi ada beberapa universitas yang belum mau ngambil Duolingo English Test sebagai proficiency certificate-nya. Nah, di Pisa ada juga matkul yang untuk Saintek. Jadi gue milihnya karena itu, ada matkul Sainteknya. Kalau di Sapienza di Roma itu emang gue daftar, tapi gue kayak yaudah yang penting daftar aja gitu. Dan di situ matkul yang kayak teknologi gitu nggak ada, matkul Saintek nggak ada gitu. Jadi ya, kan harus pilih-pilih juga dari matkul apa aja yang ada di universitas itu. Ya balik lagi kesimpulannya, gue daftar di Pisa juga itu karena ada Sainteknya dan ada humanioranya. Jadi gue supaya bisa balance aja gitu. Begitu sih paling. Terima kasih Kak. Oke. Oke, nggak kerasa udah kurang 2 orang lagi. Selanjutnya
Syafiq. Nggak ada suaranya, Fik. Halo, ada suaranya kan? Mungkin lanjut dulu. Mungkin next dulu ya. Hardi. Tes suara sebelumnya, suara kendaraan ya? Aman. Oke, halo Kak, perkenalkan nama aku Hardi, aku dari program studi ilmu aktuaria 2024 dan aku ingin nanyain hal-hal seputar ISMA. Nah, yang pengen aku tanyain ini kan pasti sebelum kakak lolos ISMA ini kan banyak banget persiapan yang kakak perlu butuhin. Nah, ISMA ini kan pasti banyak juga mentor-mentor yang nyediain buat kakak bagaimana cara kakak bisa lolos ISMA kan. Nah, aku pengen tahu kalau misalnya kakak itu kemarin itu ada nggak sih yang nge-mentorin kakak, dan juga apa aja sih yang perlu kita persiapin untuk daftar menjadi ISMA delegates. Thank you. Okay, thank you for the question. Jadi jawaban simpelnya adalah tidak yang jadi mentor. Maksudnya sebelum pas pendaftaran kan. Tapi gue kenal senior gue yang emang ikut ISMA. Jadi gue cuma nanya-nanya doang. Nggak ada mereka kayak yang mentoring. Kan ada beberapa mungkin univ yang kayak inisiatif untuk bikin kelompok mentoring untuk anak-anak yang mau daftar ISMA. Jadi senior mereka yang udah pernah ISMA bakal jadi mentor mereka. Kalau di gua nggak ada sih. Jadi kayak secara inisiatif aja nanya-nanya ke senior yang emang ISMA gitu. Jadinya yang dipersiapin tadi yang satunya lagi apa dipersiapin tadi ya, yang selain itu ya kan. Kalian yang jelas tanya-tanya dulu untuk ke senior sih. Ya mungkin antara kalian mau nanya ke gue juga nggak masalah sih. Tapi in general yang jelas dokumen-dokumen itu bakal ada yang harus disiapin, kayak misalkan SKCK, surat keterangan dari kepolisian. Gue lupa apa SKCK singkatannya apa. Pokoknya yang menyatakan kalian tidak pernah menjadi tervonis atau terpidana gitulah. Kalian basically good citizens. Habis itu kayak surat bebas narkoba, itu initial surat-surat di awalnya ya yang diperlukan ya. Terus ya ada surat-surat kayak persetujuan dari departemen, persetujuan dari fakultas, itu bakal ada formatnya juga langsung dikasih dari ISMA-nya. Jadinya in general bakal ada sih untuk apa aja dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan. Nah, kalau pendaftaran emang yang kompleks di persiapan dokumennya aja gitu, dokumennya banyak. Jadi harus keep the list of documents that you need, yang kalian butuhkan, kalian tulis kalian list apa aja di notes. Habis itu di checklist kalau udah kelar, oke, udah siap. Kayak bahkan sekarang aja ini gua kan udah dapat visanya tinggal pokoknya tinggal berangkat juga. Ini harus dikasih ke ISMA-nya dulu visanya supaya mereka bisa pesen tiketnya dan lain-lain ya, pokoknya gitulah. Jadi emang kompleksnya di dokumen aja sih gitu. Thank you for the answers, Kak. Boleh nggak kalau misal kira-kira aku nanya extra questions kayak gitu? Boleh. Nah, kan di ISMA ini kan pasti banyak juga step-step sebelum lolos kan. Pertama kayak lolos administrasi, udah itu berujungnya sebelum kita lolos seleksinya kita bakal kayak diwawancara. Nah, menurut kakak itu wawancara pas ISMA itu sendiri, apa sih tantangan kita kalau misal kita salah ngomong atau salah apa, itu apa sih yang perlu kita perhatiin kalau misal dalam berbicara saat wawancara di dalam ISMA itu? Menurut kakak itu apa sih? Thank you. Oke, thank you. Kalau gue waktu itu ngomongnya santai aja sih, untungnya dapat interviewer yang santai juga. Jadi berdasarkan interviewer juga, kalian harus observe interviewernya apakah mereka santai atau mereka kayak yang mau pertanyaan dijawab gitu. Tapi either way, kalau misalkan gue dapet yang interviewer yang cukup strict, kayaknya gue juga akan lebih nyantai untuk mencairkan suasana.
pertanyaan-pertanyaan yang mereka biasa tanya itu adalah tentang misalkan kalian socialize-nya di sana gimana, kan misalkan belum tentu orang yang sana bisa bahasa Inggris, misalkan di Italia, di Rusia, di Belarus, manapun itu ada negara-negara yang nggak suka berbahasa Inggris, maksudnya mereka yang nggak mau belajar bahasa Inggris, mereka pakai bahasa mereka sendiri. Ya udah, kalian kasih jawaban yang cukup straightforward aja, kayak misalkan ya belajar bahasa mereka tapi sebisanya aja gitu, dan make sure kita friendly ke mereka, kita ngikutin aturan mainnya mereka lah ya, house rules-nya mereka ibaratnya gitu. Jadi kalau dibilang blunder, mungkin kalau ngomong aja mungkin bisa blunder ya, tapi itu juga kayaknya juga harusnya nggak jadi masalah sih, kayak selagi kalian nunjukin kalau intention kalian apa, jawaban kalian sesuai sama yang ditanyakan apa enggak, ya it'll be fine, nggak apa-apa aja gitu, tinggal dijalanin aja. Ya tuh. Thank you for the answers, Kak. Oke, thank you. Oke, Tinggal Syafiq ya. Terakhir Syafiq, bisa nggak Oke. ya? Mungkin kalau misalkan halo, ada masuk. Halo Kak, perkenalkan nama aku Syafiq Syaril Lasmi dari program studi fisika. Aku mau bertanya, apa kualitas atau sifat terpenting yang harus dimiliki mahasiswa untuk dapat survive dan berprestasi seperti kakak? Terima kasih Kak. Oke, thank you. Mungkin kalau misalkan dibilang yang terpenting, yang menurut gue terpenting itu adaptability aja. Jadi kalian bisa adaptasi. Karena lingkungan satu, kalian dari, mungkin gue nggak tahu ya, mungkin dari kalian ada yang udah pernah kuliah, ada yang dari SMA langsung kuliah, ada yang mungkin gap year kuliah, apapun kalian, bagaimanapun kalian mungkin sebelumnya udah pernah kuliah atau belum, atau SMA langsung kuliah atau gimana, situasi kalian bakal berubah. Jadi kalian harus adaptasi dengan cara kalian belajar, adaptasi dengan lingkungan sosial kalian, adaptasi dengan stres yang bakal kalian terima, adaptasi dengan gimana cara kalian nge-relieve stres itu. Jadi adaptability menurut gue paling penting. Dan kayak tadi gue bilang, gue setelah sadar kalau gue nggak bisa berprestasi dengan baik di bidang akademik, gue ibaratnya banting setir, gue ke bidang kesenian gitu. Gue di himpunan jadi staff kesenian juga, selain kompetisi kesenian itu. Jadinya ya itu, kalian harus bisa adaptasi dan cari hal-hal yang kalian emang bisa kuasain dan hal-hal yang kalian bisa lakukan dengan lebih baik gitu. Itu sih paling. Oke baik Kak, terima kasih banyak atas jawabannya. Iya, terima kasih. Mungkin udah semua ya Kak pertanyaannya, nggak kerasa Iya. udah 19 pertanyaan udah dijawab sama Kak Ganendra. Mungkin aku sebagai ketua kelompok ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Ganendra udah meluangkan waktunya, dan terima kasih buat teman-teman juga yang bisa hadir malam ini. Mungkin sekarang kita bisa sesi foto ya, yang dipimpin oleh Ankula. Dihitung. Oke. Rapi-rapi ya. 1, 2, 3. Dan 3 ya. 1, 2, 3. Wait. Oke, thank you guys semuanya udah bisa datang dan mau ngundang gue buat TW-TW. Untuk nextnya, kalian kalau misalkan mau ngontak gue bisa banget. Ini kan udah dapat WA juga. Gue kayaknya ngasih line juga, gue lupa. Tapi kalian bisa di WA line, atau kalau mau Instagram, ini Instagram gue. Tapi kalian bisa DM aja kalau mau nanya, boleh banget. Dan ya, nanti kalau misalkan setelah gue Isma kesana, kalian mau
tanya-tanya, ngobrol-ngobrol juga boleh banget, nanti gue sharing-sharing. Gue nggak ada masalah dengan itu. Gue orangnya juga nyantai, jadi kalian nggak usah segan-segan amat untuk ngontak ya. Ya paling itu, thank you banget udah mau ngobrol sama gue. Gue sekarang harus cabut. Ya, terima kasih juga. Thank you. Oke, izin duluan Terima ya. kasih Kak. Terima kasih. Thank you, Kak. Anjay. Dah, kelar. Anjay, keren lu. WPGS, yeay. Si Javier lucu banget, ada emot-emotnya begitu. Wah, apa tadi.